warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Mulyati, MPD. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video yang berjudul Hakikat Pendidikan. Sebelumnya kami yang beranggotakan 1. Marsa Medina Francisca dengan NIM 54, 2. Siti Nur Aisyah dengan NIM 64, 3. Anissa Nurrohmah dengan NIM 68, 4. Jenny Putri Yuninta dengan NIM 69, 5. Rosanti Azhara Putri dengan NIM 85, 6. Dia Mustikawati dengan NIM 92. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Hakikat pendidikan diartikan sebagai kupasan secara konseptual terhadap kenyataan kehidupan manusia, baik disadari maupun tidak disadari. Manusia telah melaksanakan pendidikan mulai dari keberadaan manusia pada zaman primitif sampai zaman modern. Bahkan selama masih ada kehidupan manusia di dunia, pendidikan akan tetap berlangsung. Rumusan masalah. Apa pengertian pendidikan? 2. Bagaimana proses pendidikan? 3. Apa fungsi pendidikan? Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian pendidikan. 2. Untuk mengetahui bagaimana proses pendidikan. 3. Untuk mengetahui fungsi pendidikan. Definisi pendidikan. Menurut John Dewey menyatakan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti yang tidak dapat dipisahkan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan anak-anak yang dididik dan selaras dengan dunianya. Menurut Herman H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus-menerus terjadi dari bentuk penyesuaian manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental agar meningkat lebih tinggi. Selanjutnya ada Haji Fuad Ihsan. Menurut Haji Fuad Ihsan mendefinisikan pengertian pendidikan sebagai suatu usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya ada menurut Reja Mudiharjo. Pengertian pendidikan dibagi menjadi 3, yakni secara sempit, secara luas, dan alternatif. Pengertian pendidikan secara sempit adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang hidup. Sehingga secara luas, pengertian pendidikan merujuk pada sepanjang hidup. Adapun pengertian pendidikan secara alternatif dimaknakan sebagai segala pengaruh yang diupayakan terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepada mereka agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran yang penuh terhadap hubungan-hubungan sosial mereka. Selanjutnya, menurut Ahmad Hamalik, pendidikan adalah suatu proses dalam rangka memengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya, sehingga memungkinkan mereka untuk berfungsi secara dalam diri kehidupan masyarakat. Adapun kesimpulannya, yaitu pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan warga negara. Selanjutnya ada proses pendidikan. Yang pertama, input. Pendidikan adalah segala sesuatu yang harus ada dan tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses. Segala sesuatu yang dimaksud adalah berupa sumber daya, perangkat-perangkat lunak, serta harapan-harapan sebagai alat dan pembantu bagi berlangsungnya proses. 2. Proses dalam pendidikan adalah suatu tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur seperti proses dalam belajar mengajar, proses penilaian, proses pada sistem pengolahan, dan proses input, dengan tujuan supaya bisa menghasilkan output yang berkualitas. 3. Output pendidikan adalah hasil atau tolak ukur dari sebuah proses pendidikan yang akan menentukan baik buruk atau berhasil tidak berhasilnya dari pelaksanaan program pendidikan itu sendiri.
4. Outcome. Outcome pendidikan adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek. Outcome lebih mencakup kepada hasil yang harus tercapai dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam berbagai aspek. Selanjutnya ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian, agar peserta didik menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Berikut fungsi pendidikan menurut Popeno mencakup yang pertama, untuk mentransfer atau pemindahan kebudayaan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Yang kedua, memilih dan mendidik manusia tentang peranan sosial. Yang ketiga, memastikan terjadinya integrasi sosial di masyarakat. Yang keempat, lembaga pendidikan mengajarkan corak kepribadian. Dan yang terakhir, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Baik, dari materi yang sudah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan, pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kehidupannya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara. Proses dari pendidikan meliputi input, proses, output, dan outcome. Fungsi pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian, agar peserta didik menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di materi hakikat pendidikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.